Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadis wa asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kitab Umdatul Ahkam sudah sampai pada bab yang ke-15 dari kitabus shalah, babul qiraati fis shalah, bab tentang bacaan di dalam sholat. Jadi dalam bab ini membicarakan tentang apa yang kita baca selama kita berada dalam sholat. Surat Al-Fatihah di dalam sholat, apakah sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, ataukah dicukupkan saja dengan surat Al-Fatihah, dan juga membicarakan tentang bacaan-bacaan selain dari surat Al-Fatihah, mulai dari sesudah takbiratul ihram sampai selesainya sholat diakhiri dengan salam. Dan karena sholat itu adalah ibadah mahdhah, kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang berbisik-bisik dengan pemelihara kita. Maka supaya benar-benar kita memperhatikan terhadap bacaan-bacaan kita ini. Sudah dibacakan kepada kita hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal musolli yunaji robbahu fal yangdur bima yunajihi. Jadi sesungguhnya orang yang sholat itu sedang berbisik-bisik, bercakap-cakap dengan pemeliharanya. Fal yangdur bima yunajihi, hendaklah supaya orang yang sholat itu memperhatikan apa yang dia sedang bercakap, yang dia sedang berbisik-bisik dengan pemeliharanya. Artinya ketika kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat itu, supaya kita benar-benar merasa menghadirkan diri, hati, akal, pikiran kita ini sedang berbicara langsung, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bacaan-bacaan Al-Quran atau zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama dari bab ini, an Ubadata ibni Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingatkan kembali bahwa kalau disebut
nama Rasulullah SAW supaya kita bersolawat, paling tidak sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis disebutkan al-bakhilu, orang yang bakhil itu, in dzukirtu, ketika aku disebut indahu, di sisinya, falam yusolli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Itu dikatakan oleh Nabi adalah orang yang bakhil. Nah, kita menyemarakkan solawat itu salah satu diantaranya dengan kita membaca hadis-hadis Nabi. Jadi sehingga ketika kita dengar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, bersabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bi fatihatil kitab itu maksudnya suratul Fatihah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dalam hadis ini surat Al-Fatihah itu merupakan rukun. Karena itu adalah rukun, berarti harus dibaca. Sehingga orang yang sholat kemudian tidak membaca surat Al-Fatihah itu dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sholat baginya. Nah, kalau tidak ada sholat, ya, pripun? Tidak ada sholat, tidak dianggap sholat, pripun gitu kan? Tidak ada sholat, ya tidak dianggap sholat, berarti tidak sempurna sholatnya. Sebagian ulama berpendapat tidak sah sholatnya, dia harus mengulangi lagi. Sebagian ulama berpendapat tidak sempurna sholatnya. Nah, ini ada apa Rasulullah SAW itu sampai menerangkan demikian? Apa pentingnya, urgensinya surat Al-Fatihah sehingga ditekankan sekali oleh Rasulullah SAW untuk kita baca? Setiap kita yang sholat, setiap rakaatnya wajib membaca surat Al-Fatihah, kecuali bagi yang belum hafal atau baru masuk Islam, dia tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Bisanya apa? Subhanallah. Bisanya apa? Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap dia mengikuti gerakan-gerakan yang di situ harus membaca, dia baca itu. Nah, itu tidak ada masalah karena udurnya dia baru masuk Islam dan tidak hafal. Atau orang itu betul-betul tidak bisa baca surat Al-Fatihah. Tetapi ma'al qadri, bersama dengan kemampuan, ada kemampuan untuk membaca surat Al-Fatihah, wajib baginya untuk membaca di dalam sholatnya itu setiap rakaatnya surat Al-Fatihah. Nah, ini diterangkan oleh para ulama. Surat Al-Fatihah itu termasuk Ummul Quran, induknya Al-Quran, Ruhul Quran, dan juga termasuk rohnya Al-Quran. Kenapa disebut sebagai Ummul Quran dan rohnya Al-Quran surat Al-Fatihah itu? Nah, karena di dalam surat Al-Fatihah itu terkumpul bermacam-macam pujian, sanjungan, dan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menetapkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu yang menguasai,
Allah yang memaksa, di tangan Allah segala-galanya, tempat kembali kepada Allah. Kemudian hari pembalasan juga itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat kewajiban kita orang Islam supaya hidupnya, maksud tujuan hidupnya itu adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surat Al-Fatihah ini menurut keterangan para ulama diambil hikmahnya, wa hadhihi anwa'ut tauhid wat takalif. Ini bermacam-macam tentang tauhid dan bebanan-bebanan syariat. Bahkan tercakup di dalam surat Al-Fatihah itu atas paling utamanya doa, paling bagusnya permintaan dan permohonan untuk keselamatan dari jalannya orang-orang supaya selamat dari jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang, agar ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu agar kita itu mengikuti jalannya orang-orang yang berilmu, jalannya orang-orang yang beramal. Itu cakupan makna secara umum di dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, sehingga di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', artinya hadis ini benar-benar sudah sampai kepada Nabi, terangkat kedudukannya betul-betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Matannya, isinya hadis bagaimana? La tujzi'u sholatun, sholat itu tidak mencukupi. La yaqra'u fiha bi ummil Quran, tidak cukup sholat itu yang tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Quran di dalam sholat. Jadi kalau hadis di atas itu la sholata, kalau dalam hadis ini, dalam hadis yang lain la tujzi'u sholatun, sholat itu tidak cukup. Artinya tidak cukup, ya tidak akan dianggap sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, disinilah para ulama dalam memahami hadis ini terdapat perbedaan-perbedaan pendapat atau perselisihan. Nah, kalau menurut jumhur ulama, artinya jumhur ulama itu ya mayoritas dari para ulama, bahwa kalau sudah jelas Al-Fatihah itu mampu untuk dibaca, jadi kalau mampu untuk dibaca, itu para ulama bersepakat wajibnya membaca surat Al-Fatihah, wa ajma'u ala wujubi qiraatiha lil imami wal ma'mu wal munfaridi. Jadi para ulama bersepakat, jumhur ulama bersepakat atas wajibnya membaca surat Al-Fatihah bagi imam dan orang sendiri sholatnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam hal waqtalafu fi qiraatiha lil makmum. Bagi makmum itu para ulama berbeda pendapat. Pendapat Imam Hanabilah dan Imam Hanifiyah itu dua ulama atau dari pengikutnya Imam Hanabilah dan Imam Hanafi itu bagi makmum wajib sudah. Akana fi sholati sirriyah am jahriyah, apakah dia sholat secara sirriyah seperti duhur, asar, am jahriyah atau
jahar maghrib, isya, subuh. Bagi makmum tetap ada kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah menurut pendapat Imam Hanabilah dan Hanifiyah, madhabnya itu. Sedangkan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah dan pengikutnya Imam Syafi'i dan juga ahlul hadis yang lainnya itu ila wujubi qiraatiha likulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfaridin. Jadi wajibnya membaca surat Al-Fatihah bagi setiap orang yang sholat, apakah imam, makmum, atau orang yang sendiri. Kalau pendapat Hanabilah dan Hanifiyah tadi bagi imam dan orang yang sendiri, tapi bagi makmum, nah ini bagi makmum jadi ada perbedaan pendapat. Sedangkan madhab Syafi'iyah dan al-hadis yang lainnya wajib setiap orang yang sholat, imam, apakah itu makmum ataukah orang sendiri, itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Maliki dan Al-Malikiyah pengikutnya. Ini perbedaan madhab. Pendapatnya adalah ila wujubi qiraatiha alal ma'mumi fis sirriyah. Wajib membaca surat Al-Fatihah bagi makmum secara sirriyah. Kalau bacaannya sir seperti duhur asar, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Tetapi tidak wajib ketika membaca di dalam sholat fil jahriyah. Fil jahriyah itu maghrib, isya, subuh. Imam Hanifiyah itu menjadikan dalil pendapat ini juga dari Ibnu Taimiyah dan juga dari yang lain-lainnya. Itu berdasarkan hadis yang berbunyi man shalla khalfa imamin fa qiraatul imami qiraatullah. Siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaan baginya. Ini sebagian diikuti oleh saudara-saudara kita, sehingga dalam sholat ketika ada masbuk yang tertinggal mendapati imam dalam keadaan ruku, dia langsung takbiratul ikram kemudian ruku. Mereka berpendapat ini termasuk sudah dianggap satu rakaat. Kenapa? Bacaan imam itu qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sama dengan bacaan makmum, jadi mengikuti makmum. Pendapat ini juga berdasarkan dalil di dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Quran itu dibaca, maka dengarkanlah oleh kalian padanya dan perhatikanlah bacaan Al-Quran itu. Hadis yang lain menguatkan idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam membaca dengan jariyah fa'ansitu, maka perhatikanlah. Ini terjadi perbedaan pendapat seperti ini, ya, dipersilahkan untuk dipilih. Jadi kalau mau menggunakan pendapatnya yang berpendapat bacaannya imam sudah cukup, ya silahkan berdasarkan hadis ini. Nah, tetapi sebagian ulama berpendapat hadis yang dijadikan dalil itu dalil-dalilnya dhaif. Jadi dalil-dalilnya itu lemah. Hadis-hadis yang tadi saya bacakan ini kok hadis-hadisnya lemah. Kemudian makna Al-Quran yang dibacakan supaya diperhatikan itu maknanya umum, tidak hanya di waktu sholat saja, tapi maknanya umum di luar sholat itu juga harus demikian. Kalau ayatnya jelas, kita ngaji, kita membaca Al-Quran,
Nah, itu kita ada kewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan. Makanya berat kalau misalnya ada pengajian Quran, bacaan Quran 30 juz itu, bagi siapa yang mendengarkan bacaan itu ya dia harus mendengarkan, harus memperhatikan. Tapi kenyataannya kan tidak. Kenyataannya yang memperhatikan ya pembacanya saja. Kalau ada khataman Quran itu, padahal kalau dibacakan Al-Quran supaya diperhatikan. Nah, makanya berat kalau diadakan acara-acara seperti itu, sehingga saya dan diantaranya guru-guru saya tidak sepakat dibacakan dengan keras, karena itu akan membuat orang lain berhenti dari kesibukan dan kegiatan. Karena perbedaan pendapat itu ya, silahkan saja. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran, karena hadisnya sahih. Jadi kalau ada hadis yang dhaif menyelisihi daripada hadis yang sahih, yang diambil, yang diterima itu adalah hadis yang sahih dalam satu perkara. Ini hadisnya lemah tapi menyelisihi dari hadis yang sahih. Yang diambil yang mana kita? Ya yang sahih. Makanya para ulama berpendapat mengambil pelajaran dari hadis yang sahih di hadis yang pertama ini, wujubu qiraatil Fatihah fi kulli raqatin minas sholati. Wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat dari sholat. Wa annahu la yujzi'u ghairaha ma'al qudrati 'alaiha. Sesungguhnya kewajiban membaca Fatihah ini tidak mencukupi pada yang lainnya meskipun ada kemampuan. Ya wajib itu Al-Fatihahnya, jenengan hafal surat Al-Ikhlas, hafal surat Al-Kausar, hafal surat-surat yang lain. Itu yang wajib dibaca di dalam sholat itu adalah Al-Fatihahnya. Jangan baca surat yang lain, tidak membaca surat Al-Fatihah, maka batalan. Makanya pelajarannya adalah batalanus sholati bitarkiha minal mu'tamidi. Jadi batalnya sholat ketika meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah karena ada unsur kesengajaan. Kenapa? Karena li'anna ummal Quran atau li'anna Al-Fatihah li'annaha ruknun wal arkanu la tasqutu mutlaqon. Karena surat Al-Fatihah itu adalah rukun, sehingga rukun itu ya harus ditunaikan. Kemudian timbul pertanyaan di tengah-tengah kita, imamnya bacanya cepat, kita baca surat Al-Fatihah tidak gaduk-gaduk, karena sholatnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Misalnya begitu, bacaannya cepat seperti bacaan Syriah waktu zuhur dan asar. Kita masih membaca lagi iyyaka na'budu, di situ sudah Allahu Akbar. Di rakaat kedua kita masih baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, imamnya sudah Allahu Akbar. Sampai 4 rakaat kita ndak mboten rampung surat Al-Fatihahnya ini. Nah ini kalau mendapati imam seperti itu ya, kalau ingin karena darurat ingin mengambil nilai berjamaahnya, saran saya ambil rakaat terakhir saja supaya nanti sholatnya sempurna ketika membaca surat Al-Fatihah. Pun jelas nggih Pak Bu nggih? Sebelum masuk ke hadis yang kedua, ente sebelum tangkatakan. Makanya disarankan bagi imam kalau membaca ya tidak usah cepat-cepat, supaya juga memberikan kesempatan khususnya zuhur dan asar bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Hadis yang kedua, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir raq'ataini al ulayaini. Rasulullah SAW membaca pada 2 rakaat yang pertama min sholatid duhri, dari sholat duhur. 2 rakaat pertama dari sholat duhur beliau membaca bi fatihatil kitabi wa surataini, dengan surat al-fatihah, wa surataini, dan dengan 2 surat. Artinya rakaat pertama surah al-fatihah dan 1 surat, rakaat kedua itu al-fatihah dan 1 surat, maksudnya demikian. Yutawilu fil ula, beliau memanjangkan pada rakaat yang pertama. Jadi di rakaat yang pertama beliau membaca bacaan Al-Quran sesudah Al-Fatihah itu dipanjangkan. Wa yuqassiru fisaniyati, dan beliau memendekkan pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ini sholat duhur ya. Sholat duhur berarti bacaannya siriyah, pelan. Sir itu artinya rahasia atau pelan. Yusmi'una al-ayata ahyanan, kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat. Jadi boleh imam itu agak mengeraskan bacaan di sholat duhur, baik itu al-fatihah atau surat. Kan kalau di sholat duhur Allahu Akbar kan diam, tapi bagi imam boleh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu boleh. Itu dalam hadis yang lain nanti sebagian ayat itu dikeraskan, sebagiannya itu dirahasiakan, disirikan. Makanya disebut dalam hadis ini yusmi'una al ayata ahyanan, kadang-kadang. Jadi tidak mesti, kadang agak keras, kadang pelan. Wa kana yaqra'u fil asri, dan adalah beliau membaca pada sholat asar bi fatihatil kitabi wa surataini, dengan al-fatihah dan 2 surat. Jadi rakaat pertama al-fatihah dan 1 surat, rakaat kedua al-fatihah dan 1 surat. Yutawilu fil ula wa yuqassiru fisaniyah, beliau memanjangkan pada rakaat pertama, kemudian memendekkan rakaat kedua. Karena duhur dan asar itu 4 rakaat, cara sholatnya Rasulullah itu 2 rakaat pertama yang 1 rakaat panjang, kemudian rakaat kedua agak pendek, nonton. Sedangkan 2 rakaat yang lain wa fir raq'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab, 2 rakaat yang lain itu hanya membaca surat al-fatihah saja. Jadi tidak ada surat yang lain yang 2 rakaat. Atau kalau sholat maghrib dan sholat isya itu ketiga atau ke-3/4 kalau sholat isya. Wa kana yutawilu fir raq'atil ula, beliau Rasulullah memanjangkan pada rakaat yang pertama fi sholatis subhi, pada waktu sholat subuh, wa yuqassiru fi saniyati, dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Jadi sunnahnya yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ayat-ayat surat yang dibaca di rakaat pertama itu yang panjang, rakaat kedua di bawahnya. Jangan terbalik. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Allahu Akbar, berdiri lagi, baca surah Al-Fatihah, lalu baca
alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya. Kan lebih panjang rakaat kedua. Nah ini tidak tepat, tidak benar. Karena kebiasaan Rasulullah itulah yang kita tiru, itulah yang kita contoh. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ini kadang-kadang ada imam bacanya pertama itu tadi rakaatnya Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Kemudian rakaat kedua baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa sampai selesai. Sehingga yang dipanjangkan itu adalah rakaat kedua. Lah ini tidak tepat, tidak tepat ini. Makanya ini diambil pelajaran oleh para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yura'i fi salatihi al-maslahah al-amah lil musallin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga di dalam salatnya, menjaga apa? Menjaga kemaslahatan umat, menjaga kemaslahatan secara umum bagi orang yang sholat. Nah, oleh karena itu kana min adatihi, kebiasaannya Nabi itu ayyaqra'a ba'da suratil Fatihah ghairaha minal Qur'an fir raq'ataini al ulayaini min sholatid dhuhri wal asri. Dua rakaat pertama yang dibaca oleh Nabi dalam sholat zuhur dan asar itu panjang. Kemudian rakaat pertamanya, rakaat kedua agak pendek. Kemudian rakaat ketiga dan rakaat keempat lebih pendek lagi, cukup surat Al-Fatihah saja. Nah, kadang-kadang juga Nabi menjaharkan sebagian ayat. Jadi wa kanat qiraatuhu fid dzuri wal asri sirron. Beliau membaca itu zuhur dan asar siri, pelan, samar. Illa anahu, hanya saja qad yajharu bi ba'dil ayat. Kadang-kadang Nabi itu menampakkan atau memperjelas sebagian dari ayat. Itu ahyanan. Kadang-kadang sebagaimana hadis di atas tadi. Tujuannya apa? Liya'lamu anahu yaqra. Tujuannya supaya makmum itu mengetahui kalau Nabi baca, kemudian diikuti. Nah, makanya di dalam hadis yang kedua ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Pertama, masru'iyatul qiraah ba'dal Fatihah firrok ataini al-ulayaini min sholatid dhuhri wal asri. Jadi disyariatkan membaca sesudah Al-Fatihah, membaca surat hanya pada dua rakaat pertama dari sholat duhur dan sholat asar. Kemudian dua rakaat yang lain itu disunahkan untuk mencukupkan dengan bacaan Al-Fatihah saja. Nah, kalau contohnya Al-Fatihah saja ya tidak usah kita tambahi. Ini tidak marem ini. Tambahi aja sesudah surat Al-Fatihah baca surat An-Nas atau surat apa. Nah, kita menjalani ibadah khususnya sholat ini bukan karena keinginan kita, bukan karena marem-mareman, cocok-cocokan, tidak. Tapi sholat kita itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi para imam itu harus bisa memperhitungkan ini yang rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua agak pendek. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan oleh para imam. Jangan terbalik, rakaat pertama pendek, kemudian rakaat kedua panjang. Misalnya baca surat Al-Fatihah, rakaat pertama 5 ayat, kemudian rakaat kedua 10 ayat. Ini kurang baik, tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente saya perlu tangkretakan. Jadi bapak ibu sekalian, ini perkara yang sangat muhim sekali, sangat penting sekali.
Sholat kita ini harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi. Jangan asal kita membuat-buat. Contoh, jadi sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana kaifa nusallimu alaika, bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Kalau dalam sholat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kaifa nusalli alaika, lalu bagaimana kami harus bersolawat kepadamu. Maka Nabi menjawab, qulu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Niku asing nggih selawate enten napa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu boleh kita pakai karena itu ada warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumbernya dari Nabi yang mengajarkan Nabi. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau itu yang ada sunnahnya dari Nabi. Kadang-kadang kita kurang pas, kurang marem, tambah yai, ditambahi mawon dengan kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditambahi sayyidina, kan lebih menghormati lagi. Iya, niat maksud tujuannya bagus, lebih menghormati, lebih memuliakan. Secara bahasa memang betul, tetapi secara praktek tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau di luar sholat silahkan saja. Kalau di dalam sholat Nabi mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Wonten sing ditangkletaken? Nggih. Lah sudah berganti gerakan itu repot nih. Jadi semestinya makmum itu ketika imamnya lama tidak membaca, ngoten nggih, itu segera mengingatkan saja. Mengingatkan itu artinya dengan bacaan yang keras. Bisa jadi karena dia lupa, ngoten, karena lupa itu tadi diingatkan oleh makmum pada waktu diamnya tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu supaya makmumnya segera sadar, diingatkan. Nanti kalau sudah waktu rukuk mau mengingatkan tidak bisa, ngoten. Karena sudah berganti gerakan, ngoten. Jadi sebaiknya mengingatkannya ya ketika berdiam lama kok tidak baca-baca, makmum segera untuk mengingatkan. Nah, cara mengingatkan kalau bacaan ya dikeraskan bacaannya. Jangan Pak Imam keliru loh Pak ya. Ayo baca surat Al-Fatihah. Ya tidak. Karena di dalam sholat, karena di dalam sholat. Kalau perempuan mengingatkannya dengan tidak pelintung ya, tidak dengan bertepuk atau membaca subhanallah itu ketika gerakan. Sudah kita pelajari ya. Tapi kalau untuk bacaan ya diingatkan oleh makmum bacaannya itu. Nonton Pak nggih? Ya selagi masing-masing membaca surat Al-Fatihah ya tetap sah, nonton. Nah, udurnya karena lupa, nanti sesudah sholat diingatkan Pak Imam nanti kalau sholat ya jangan lupa ya Pak. Jadi imam jangan lupa-lupa gitu. Kalau sholatnya sah, karena sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kecuali nanti ditanya saja, Pak Imam
tadi baca surat Al-Fatihah apa tidak? Oh iya, saya lupa juga baca surat Al-Fatihah. Ya, diulangi lagi karena tidak sah sholatnya. Berarti kurang berapa rakaat? Dia harus mengulangi. Karena dia tidak baca surat Al-Fatihah. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa kalau tidak membaca surat Al-Fatihah itu kehilangan satu rakaat. Lintune wonten? Nggih. Kalau tidak ada bacaan Fatihah, nanti kalau makmumnya itu membaca Fatihah dan imamnya sudah salam selesai, ya tetap sah sholatnya. Tidak perlu untuk mengulangi sholatnya karena kita sendiri makmum berdasarkan hadis tadi itu berlaku bagi makmum dan imam. Jadi imamnya membaca surat Al-Fatihah, makmumnya juga membaca surat Al-Fatihah. Itu harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi la sholata liman lam yaqra bi umil Quran itu makmum baca Fatihah, imam baca Fatihah. Tempatnya bagaimana? Boleh bersamaan dengan imam. Imamnya baca keras misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengiringi makmum itu boleh. Atau kita mendahului juga boleh, atau membelakangi sesudah selesainya imam baca surat Al-Fatihah yang jahar itu kita juga boleh. Itu nanti ada riwayat hadis dari Abu Hurairah, itu ditegur sahabat itu. Ditegur karena Rasulullah itu ada suara-suara di belakang yang begitu keras. Ketika Rasulullah menjadi imam membaca bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian sesudah sholat Rasulullah SAW itu menegur, kalian jangan baca apa-apa kecuali surat Al-Fatihah saja. Jadi kalau bacaannya surat Al-Fatihah saja boleh, tapi kalau bacaan-bacaan yang lain selagi imam membaca wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, supaya memperhatikan bacaan imam. Jadi membaca Al-Fatihah ini menjadi kewajiban bagi makmum, bagi imam, dan juga orang yang sholat sendiri. Ngoten Pak nggih? Lintune mboten wonten? Nggih, mugi-mugi niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.